membuat keputusan itu kan perlu sesuatu nih. Nah, sesuatu itu yang kita namakan kalau di sini data. Jadi dengan data kita keputusannya lebih terarah. Lebih terarah, lebih ya make sense lah, ada logiknya. Nah, gimana nih caranya orang yakin? Orang yang kita mau tahu nih banyak nih, mungkin ratusan ribu jutaan orang, tapi cuman dengan 2000 survei konsumen terus bisa menjawab datanya nih kayak gimana nih? Orang kan Nah, mungkin itu awam ya. Ya, memang ada ilmu statistiknya ya. Jadi ilmu statistik. Kalau yang ngambil sampel itu kan biasanya survei kuantitatif ya, kuantitatif yang ngambil survei, sejumlah survei, lalu dari jumlah populasi ya. Nah, itu memang ada hitung-hitungan statistiknya, tapi biasanya kalau gampangnya, jadi ketika konsumen membeli, dia melihat margin of error-nya. Jadi si data itu rentangnya berapa persen sih plus minusnya, misalnya ya. Misalnya margin of error-nya 5%. Berarti data itu hasilnya adalah plus minus 5% dari kenyataannya di lapangan. Puluhan juta untuk satu data itu kita nggak jual satu data, tapi jual dalam bentuk buku. Ya. Jadi kumpulan data kita jual dalam buku. Nah, cuman kan mahasiswa nggak mungkin lah punya uang segitu ya. Meskipun dia S2, S3 gitu ya. Terus, nah karena kita perusahaan riset, mereka tanya gitu, boleh nggak kami meminta datanya hanya satu lembar, satu tabel doang gitu kan. Ya kita karena, ya mungkin karena kasihan juga kan, kita, ya udah minta itu dong surat dari kampus gitu ya. Yo, welcome back to our YouTube podcast channel Kode Marketing di episode yang 7863. Ya, hari ini saya kedatangan tamu yang udah sering datang ke Indonesia Data, ke Kode Marketing, yang kayaknya nggak perlu diperkenalkan lagi. Cuman hari ini spesial banget karena saya di-challenge nih sama tim-tim saya. Sama host yang katanya nggak bisa hadir, jadilah saya yang menggantikan mereka-mereka ini, dan langsung saja mungkin memperkenalkan yang hadir hari ini, Mas Aryo Kurnianto. Mas. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, sama-sama Mas. Kita ini nggak ngundang sih, saya tiap hari ketemu kita. Oke, Mas, hari ini kita mau bahas putar Indonesia Data, platform data, bisnis insight, dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan data ya. Mungkin sebelum kita masuk ke platformnya, kita coba bahas dulu mengapa data itu sangat penting untuk bisnis. Ya memang kalau data ya, kita kira data itu, kalau keputusan bisnis itu memang kadang kita kan bingung tuh, mau keputusan A atau B atau C ya. Nah, dasar untuk membuat keputusan itu kan perlu sesuatu nih. Nah, sesuatu itu yang kita namakan kalau di sini data. Jadi dengan data kita keputusannya lebih terarah. Lebih terarah, lebih ya make sense lah, ada logiknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Dibandingkan kalau kita mungkin tanpa data, hanya hanya berdasarkan intuisi gitu ya, atau hanya gambling gitu kan, parahnya gambling gitu. Spekulasi ya. Spekulasi gitu ya. Nah, itu yang lebih parah lagi. Dengan data kita lebih percaya diri, meskipun nanti hasilnya ya itu wallahu alam ya. Yang penting kita punya dasar untuk memutuskan pilih A, B atau C. Iya, jadi data ini memang penting banget untuk keputusan bisnis ya. Tapi mungkin yang tadi Mas Aryo spill, nggak selalu data itu mungkin artinya 100% tepat atau akurat ya. Walaupun di situ mungkin ada proses tawakal dari kitanya juga ya. Nah, kalau Mas Aryo sendiri ngelihatnya gimana sih perkembangan data di era sekarang ini? Kalau data sekarang ya, kalau dulu mungkin data itu susah ya diakses ya. Tapi sekarang kan semakin berkembangnya teknologi gitu ya. Bahkan mungkin ada AI gitu, ada AI yang kadang juga pas kita ngetik gitu di AI itu muncul data ya. Muncul data, muncul angka, ya meskipun angkanya itu
kita mesti pertanyakan juga. Kadang AI sekarang masih belum bisa menghasilkan data yang dipercaya gitu ya. Yep. Jadi mungkin kalau buat teman-teman ini yang nyari data, itu saran saya sih jangan terlalu percaya dengan AI. Ya, mungkin 70% percaya. Ada yang bilang cuma 30% 30% yang betul bahkan. ya. Nah, itu harus cari lagi mungkin lebih tepatnya ya bisa salah satunya ke sumber data yang terpercaya, misalnya dari mungkin dari pemerintahan atau dari lembaga-lembaga survei gitu ya, yang menyediakan data itu. Salah satunya di Indonesia Data. Indonesia Data. Lembaga survei independen, ada pemerintah, banyak banget nih Mas provider data. Mungkin orang sekarang saya ngeliatnya jadi bingung kali ya. Mereka mau pakai data yang mana nih? Datanya banyak. Tuh. Mau pakai provider yang ini hasilnya ada. Mau pakai pemerintah juga bisa. Berbagai macam lah. Gimana sih caranya kita nentuin, oh ini provider yang mungkin tepat sesuai kebutuhan kita. Ya, bisa dilihat dari track record si lembaganya, dan mungkin pas melihat datanya itu kita harus tahu metodologi surveinya. Metodologi surveinya kan masing-masing beda-beda tuh. Ada yang survei mungkin kualitatif, ada yang kuantitatif, terus area surveinya juga berbeda-beda. Jadi ada yang area surveinya hanya di Jakarta saja, tentu hasilnya akan memberikan perbedaan dengan area yang di 7 kota misalnya gitu ya. Jadi kita harus lihat juga bagaimana metodologinya, dia mengambil konsumennya seperti apa, kriterianya, usianya berapa tahun, ya, apakah si usia ini cukup merepresentatifkan keadaan populasi di Indonesia misalnya seperti itu. Iya, mungkin saya agak sedikit tertarik nih Mas sebelum kita masuk ke pembahasan ke platform Indonesia Data itu sendiri ya. Akhir-akhir ini bermunculan ya seperti yang tadi disebut Mas Aryo ya, ada AI, sekarang ada big data, machine learning dan lain sebagainya. Dari sisi Mas Aryo sebagai seorang profesional researcher, apakah tradisional data ini seperti yang sebelumnya mungkin Mas Aryo pernah kerjakan, apakah masih relevan di sekarang ini menurut Mas Aryo? Kalau yang tradisional ya? Tradisional apa ya sebutnya? Konvensional apa ini? Konvensional research ya. Mungkin ya. Kalau konvensional sih yang sebenarnya masih banyak yang melakukan ya. Konvensional itu kan seperti wawancara tatap muka gitu kan. Ya hasil-hasilnya sih memang kita menggali data ya. Data itu kan dari situ ya, dari survei. Cuman ke depannya memang ada isu juga tentang AI ini gitu kan. Ada yang lagi ngembangin misalnya, kita perusahaan-perusahaan yang gede itu lagi ngembangin AI istilahnya synthetic responden. Jadi mereka bikin responden dari AI gitu. Jadi nggak perlu lagi responden dari manusia. Cuman memang kalau kelemahannya itu kan semua perlu dilatih, gitu ya. AI itu kan perlu dilatih. Dan AI tidak bisa berkembang, misalnya si manusia ini berubah perilakunya nih. Nah itu nggak bisa AI. Harus kita masukkan lagi perilaku yang baru gitu ya. Nah jadi menurut saya memang ya metode survei konvensional itu masih bisa menggali, terutama yang kualitatif ya. Kualitatif kan kita bisa memperdalam ya, memperdalam, mengetahui insight-nya, mengetahui emosional dari si responden itu terhadap produknya kan itu yang nggak akan bisa, menurut saya ya, nggak akan bisa atau belum bisa digantikan oleh AI. Gitu. Secara sepenuhnya digantikan oleh AI belum sampai di situ berarti ya. Tetap sentuhan tradisional research ini masih dibutuhkan. Betul. Nah sekarang mungkin kita masuk ke Indonesia Data Platform nih. Mungkin masih banyak penonton audiens yang belum tahu Indonesia Data ini seperti apa. Terus mereka memprovide apa aja. Mungkin boleh dijelasin dulu sih Mas dari historikalnya Indonesia Data mungkin. Iya. Dari zaman kapan ya kayak saya mesti. Jadi kita kan basisnya perusahaan riset ya.
Nah, waktu itu pernah ada yang datang tuh, mahasiswi lah ya. Mereka minta data, saya lupa datanya, tapi karena kita perusahaan riset, mereka minta data, dan data itu sebenarnya kita biasanya jual secara B2B, secara ke perusahaan, dan harganya tahu nggak berapa? Mungkin bisa puluhan juta. Puluhan juta untuk satu data itu kita nggak jual satu data, tapi jual dalam bentuk buku. Ya. Jadi kumpulan data kita jual dalam buku. Nah, cuman kan mahasiswa nggak mungkin lah punya uang segitu ya. Meskipun dia S2, S3 gitu ya. Terus, nah karena kita perusahaan riset, mereka tanya gitu, boleh nggak kami meminta datanya hanya satu lembar, satu tabel doang gitu kan. Ya kita karena, ya mungkin karena kasihan juga kan, kita, ya udah minta itu dong surat dari kampus gitu ya. Surat ke kampus, tantangan dosen ya, kebutuhannya apa. Oke, kita kasih. Ternyata besoknya ada temannya lagi datang gitu kan. Minta juga gitu. Banyak yang nyari gitu ya. Akhirnya beberapa orang datang minta juga, akhirnya waktu itu sama-sama yang lain gitu kan. Kenapa nggak bikin aja ini data kita bisa dijual secara ketengan gitu. Untuk kebutuhan ya konsumen yang cuma membutuhkan data kecil gitu kan. Seperti mungkin mahasiswa ya. Nanti juga berkembang ke UMKM juga kan butuh. Mereka nggak punya budget banyak gitu. Ya udah akhirnya kita bikin Indonesia Data gitu. Data platform yang menjual data hasil riset, tapi dapat dijangkau oleh istilahnya semua lapisan ya, semua lapisan masyarakat. Jadi mungkin kalau tagline-nya semua orang berhak dapat data berkualitas gitu. Tagline-nya. Nah, ya jadi itu sih awalnya karena kita ada mahasiswa itu yang datang. Berarti awalnya cuman dari ada segelintir orang yang datang butuh data, tiba-tiba jadi platform, berkembang menjadi bisnis yang lebih besar lagi. Ya, karena emang ada kebutuhan dari masyarakat ya, ada permintaan. Nah, kita melihat peluang itulah, ada peluang itu, ada permintaan kebutuhan, ya kita deliver lah. Berarti sengaja apa nggak sengaja aja? Ada momentumnya, Momentumnya ya. Berarti menjawab peluang momentumnya, lahirlah nih Indonesia Data. Tapi di dalamnya nih apa aja sih Mas? Data-data apa aja yang disajikan sama Indonesia Data? Mungkin orang masih banyak yang awam sama data, nggak semua orang mendalami data. Seperti apa sih? Ya, di kita data-data itu karena kita perusahaan riset, data kita data primer lah, boleh dibilang gitu. Data hasil survei yang kita lakukan, kebanyakan sih tentang perilaku ya, jadi perilaku dan penggunaan merek. Untuk kategorinya kita range-nya lebar sih, bisa perbankan, bisa makan minuman gitu kan, ada farmasi segala macam ya. Itu semuanya lebar, dan kita juga ada data-data sekunder juga sih. Meskipun itu gratis ya, gratis data-data. Kayak data saham juga kita punya di situ, data laporan keuangan. Terus kalau yang paling sering sebenarnya paling sering dicari itu data market share atau data merek-merek yang dikonsumsi. Gitu. Data kebutuhannya mungkin kebutuhan buat berbagai macam ya, mungkin bisa skripsi gitu ya, bisa S2 dan lain-lain lah. Atau mungkin bisnis-bisnis lain yang emang dia butuh data juga, bisa jadi juga seperti itu kali ya Mas? Ya, mungkin dia mencari misalnya potensi untuk produk ini di Indonesia seperti apa sih gitu kan. Dia mencari data, mungkin kesana kemari nggak dapat, ya akhirnya di kita alhamdulillah dapat gitu kan. Tapi kalau saya lihat berarti kan cenderungnya lebih banyak ke data-data hasil survei konsumen berarti ya? Atau mungkin ada data-data sekunder lainnya. Nah, kira-kira kalau misalkan di luar dari coverage itu, bisa nggak menjawab insight-insight yang lain based on dari data konsumen? Data konsumen bisa kita dekati. Misal dia butuh data penjualan ya, data market share gitu. Market share kan bisa kita dekati dari
data merek yang paling sering digunakan Oke. gitu kan. Kalau di kita namanya itu brand share. Nah, brand share ini dapat kita asumsikan sebagai market share gitu Oke. kalau di kita ya. Karena untuk dapat data market share itu kita harus tahu penjualan tiap-tiap perusahaan kan, dan itu tidak mudah sebenarnya. Terus kalau misalnya yang menarik tuh mereka permintaan suka aneh-aneh ya. Seaneh apa itu? Mungkin karena kita namanya Indonesia Data gitu ya. Mereka konsumen itu kita punya data, semua data di sini Semua gitu. data. Di sana ada yang minta data STNK gitu kan. Terus ada yang minta data ini, data laporan keuangan UMKM di salah satu kabupaten gitu. Laporan keuangannya susah kan, apalagi di UMKM gitu. Wow, ini. Tapi ya itulah, kita ada suatu fenomena di mana masyarakat ya mungkin memang susah mencari data ya. Susah mencari data kemana-mana, baik googling juga mungkin susah, mungkin kayak pemerintahan juga susah. Nah, itulah yang kita lihat peluang di situ sebenarnya. Mungkin yang uniknya pertanyaannya mau apa tuh dengan data itu, mereka mau buat apa nih? Itu yang mungkin jadi penasaran. Mungkin ya kita juga nggak nanya sampai situ sih. Cuman yang mungkin banyak orang penasaran tuh gini Mas, survei konsumen atau mungkin survei apapun itu kan kadang sifatnya representatif kan, mewakili dari sekelompok populasi besar. Betul. Nah gimana nih caranya orang yakin, orang yang kita mau tahu nih banyak nih, mungkin ratusan ribu jutaan orang, tapi cuman dengan 2000 survei konsumen terus bisa menjawab datanya nih kayak gimana nih, orang kan ya, mungkin itu awam ya. Ya, memang ada ilmu statistiknya ya. Jadi ilmu statistik. Kalau yang ngambil sampel itu kan biasanya survei kuantitatif ya, yang ngambil survei, sejumlah survei lalu dari jumlah populasi ya. Nah, itu memang ada hitung-hitungan statistiknya, tapi biasanya kalau gampangnya, jadi ketika konsumen membeli, dia melihat margin of error-nya. Jadi si data itu rentangnya berapa persen sih plus minusnya, misalnya margin of error-nya 5%. Berarti data itu hasilnya adalah plus minus 5% dari kenyataannya di lapangan. Gitu. Jadi kalau ada data yang margin of error-nya mungkin di atas 10%, itu kan mungkin terlalu jauh ya. Sebaiknya sih cari yang 5% atau yang 2%. Kalau di kita sih sudah 2%. Ya. Jadi pertimbangannya itu tidak terlalu jauh. Gitu. Jadi akurasi datanya bisa diasumsikan 95% lebih ya, akurat, secara akurasi datanya. Kalau kotanya sendiri, Indonesia datanya udah cover ke area mana aja? Kita biasanya survei di 7 kota besar, itu kan mewakili dari kota-kota besar Indonesia ya, kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Makassar ya, Semarang juga. Jadi di Sumatera ada wakilnya Medan, di Kalimantan itu diwakilkan oleh Banjarmasin, di Sulawesi diwakilkan oleh Makassar. Sedangkan Jawa hampir merata lah semuanya, karena kan populasi paling besar di Jawa ya. Kita harus bisa menangkap perilaku di Jawa, dan perilaku Jawa itu juga nggak sama itu. Perilaku di Jakarta sama Bandung kadang beda, terus di Semarang juga beda. Masing-masing punya poin uniknya ya di setiap daerah itu tadi ya. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya. Tadi udah ngebahas mengenai dasar-dasar dari datanya. Sekarang kalau kita bicara gimana sih data itu bisa menjadi insight ya. Karena kalau kita cuma ngomongin data, bertebaran data lah di mana-mana, kita sekarang lebih mudah mengakses. Tapi ada kata kolega saya yang bilang, jangan pakai data yang tidak memiliki insight yang insightful lah. Itu seperti apa, Mas? Ya memang data, kalau hanya data mentah kan kadang angka-angka gitu kan kita kadang bingung ya bacanya seperti apa. Nah, dulu awal-awal kita memang kasih kayak tabel-tabel berupa angka-angka. Jadi kita kasih PDF dan kadang si konsumen juga bingung nih, ini angkanya cara bacanya gimana gitu.
Ya orang-orang pasti bingung tuh. Iya, ini angka semua ini, tapi cara bacanya gimana gitu. Akhirnya kita bikin, nah manusia tuh kan lebih enak ngelihat visual ya, ngelihat visual. Nah, jadi kita nggak cuma angka, tapi kita bikin kayak charting gitu, charting. Jadi lebih jelas, misalnya tinggi rendahnya ya kelihatan gitu kan. Terus kita kasih warna-warna yang beda gitu kan. Nah, jadi lebih eye catching, lebih menarik lah gitu. Jadi mereka lebih bisa memahami datanya sekali lihat gitu ya. Toh misalnya mereka tetap nggak mengerti, kita akan bantu. Kita tetap bisa bantu. Ya sekarang ini kan data ini visualisasi banget ya. Semuanya dipakein di dashboard supaya orang mungkin lebih gampang lah menginterpretasikan data dan masuk ke aksi selanjutnya. Apa sih yang perlu kita dapat, yang perlu kita lakukan dari insight yang udah kita dapat ya. Nah mungkin ada studi-studi kasus yang berkaitan dengan kesuksesan mungkin orang, perorangan atau bisnis yang sukses dalam mengembangkan insight dari data, dari based on experience Mas Aryo. Data ya, kalau sebenarnya banyak sih mereka yang klien-klien tuh beli data, misalnya data penduduk ya, penduduk. Nah, data penduduk se-Indonesia, ada yang pernah beli data penduduk se-Indonesia itu, data penduduk, tapi bukan cuma data penduduk, dia beli data socio-economic status. Data sosial. Jadi pingin tahu mana sih masyarakat yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah di tiap kelurahan. Ya. Nah itu sebenarnya dia butuh buat pengembangan produk. Jadi produk dia tuh akan menyasar ke mana sih gitu kan? Mana sih kelurahan yang potensial, mana sih yang nggak potensial, dan dia juga bisa membuat pemetaan di situ. Dibikin peta gitu kan, mana kelurahan yang potensial gitu kan, mana kelurahan yang kayaknya ini nggak kurang ini. Nah, kalau di peta kan lebih kelihatan, lebih visual gitu ya. Dan peta itu ya bisa dia gunakan sendiri dan bisa juga akhirnya dia jual gitu ke tempat lain. Nah itu salah satunya. Kalau selain data ada juga. Jadi kita nggak cuma menyediakan data, tapi juga menyediakan jasa riset. Ya. Jasa riset kita salah satunya adalah riset tentang pengembangan produk. Jadi misalnya ada klien yang pingin mengembangkan produk baru gitu kan, mereka bisa datang ke kita, terus kita akan survei tuh produknya, misalnya produk A, B, C, mana sih yang paling disukai oleh konsumen gitu kan. Nah ternyata produk A yang paling disukai nih, akhirnya mereka merasa terbantu dan akhirnya diluncurkan produk A itu. Berarti kalau saya nangkep nih, Indonesia Data nggak cuma menyediakan data doang, tapi N-nya ini bakalan nge-provide customer research. Bisa. Mungkin seperti itu ya? Ya, nggak cuma data, bisa juga untuk riset tuh. Kalau secara metodologinya ada apa aja Mas yang biasa sering dipakai? Mungkin kalau kita bahas masuk ke customer research-nya. Metodologi semua sih kita ajar gitu ya. Mau kuantitatif, kualitatif, mau industrial gitu, apapun lah metodologinya kita bisa melakukan untuk membantu si klien. Jadi apapun bisa dilakukan dengan research itu tadi ya? Iya, betul. Kita sekarang coba menggali lebih dalam apa sih yang menjadi challenge dan tantangan dari Indonesia Data sekarang ya? Yang kita tahu mungkin sekarang data udah banyak, lebih mudah diakses, banyak bertebaran lah di mana-mana. Apa yang paling menjadi challenge dari Indonesia Data itu sendiri? Ya, sebenarnya walaupun data bertebaran, tapi masih banyak ini ya, masih banyak mungkin data-data yang berkualitas ya. Data berkualitas, dan satu lagi di sisi lain itu masih banyak yang belum sadar akan pentingnya data. Contohnya, ya mohon maaf, misalnya di industri UMKM sendiri ya, mereka mungkin lebih banyak mengambil keputusan berdasarkan intuisi. Nah itu yang mungkin ke depannya kami akan mencoba untuk lebih meningkatkan lagi edukasi
terutama di UMKM ya, karena mengenai pentingnya data untuk keputusan bisnis. Karena UMKM ini kan kadang ya mohon maaf mungkin mereka juga kurang aware dan mengalokasikan budget buat riset ya. Berarti kaitannya dengan budget juga ya. Budget buat riset, ya bukan mereka riset buat apa sih gitu. Kita udah ini kok pakai intuisi aja gitu, kayak lihat-lihat orang lain, ikutin orang lain gitu. Orang lain juga sukses pakai itu kan, kita ikut-ikutan gitu. Tapi nggak sepenuhnya salah kan kalau misalkan orang pakai intuisinya mereka untuk melakukan bisnis. Iya, bisa juga, tapi akan lebih powerful kan intuisi plus data gitu kan, di-combine dengan data itu. Nah itu yang kami mungkin kita akan meningkatkan edukasi di sana ya. Oke, mungkin sebelum kita akhirin segmen ini ada pesan untuk para orang yang mau membeli data, mencari data. Mungkin Mas Aryo bisa ngasih masukan sebagai expertise-nya di research buat para penonton kode marketing. Ya mungkin kalau ingin mencari data bisa di Indonesia Data ya, kita menyediakan data apapun. Kalau ada data yang tidak ada, bisa request ke kami, pengen data apa gitu kan. Terus kalau misalnya sulitan baca data juga kita bisa bantu kok ya. Terus di kita tuh Indonesia Data tuh ada namanya data in motion ya. Data in motion itu kita lebih bersifat menceritakan data secara storytelling. Karena kan masyarakat Indonesia nih kayaknya lagi zamannya storytelling kan. Lagi zamannya storytelling, ibaratnya orang tinggal duduk terus diceritain data gitu kan. Nah itu data langsung ngerti gitu. Jadi lihat aja di Data in Motion, di situ banyak insight-insight baru mengenai data yang kita kemas ya sedemikian rupa berupa bentuk storytelling gitu. Jadi pokoknya jangan ragu kalau butuh data. Pokoknya nggak butuh data, kunjungi aja Indonesia Data. Oke, berarti teman-teman kode marketing kalau ada yang butuh data bisa menghubungin Mas Aryo secara langsung atau mungkin masuk ke platform Indonesia Data, bisa subscribe kita dan jangan lupa untuk tetap saksikan kode marketing berikutnya.